Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Saban hari kerjanya hanya mabuk-mabukan dan main wanita. Mantan preman kebal bacok ini ceritakan kisahnya mendapat hidayah hingga memutuskan jadi mu'alaf. Dikutip dari sosok.id, hidayah dapat menghampiri manusia kapanpun dengan berbagai cara yang ajaib. Seperti yang dialami oleh mantan preman asal Lombok yang satu ini. Bli Igede Swadiaya alias Muhammad Khairudin menceritakan kisahnya menjadi mu'alaf saat ditemui Sabtu 22 Agustus 2020 di Pantai Pamutaran, Bali. Udara Pantai Pamutaran Buleleng sangat bersahabat sore itu. Matahari tampak malu mengintip di balik selarik awan yang menggaris indah. Sementara angin berhembus lembut, ditingkahi ombak bergulung ringan dengan deburan lelahnya saat mencapai bibir pantai. Di depan pura kecil itu saya dan Moh Khairudin meriung dengan sejumlah paruqyah aswaja. Sosoknya tegas namun ramah, sorot matanya tajam, narasi-narasinya lugas terukur, tangannya terlihat masih kekar berurat. Tato 3 naga mengukir di tubuhnya. Dia mengawali ceritanya mengenai Islam, lalu melompat pada jejak-jejak hidupnya pada tahun 1999 silam. Dia asli Lombok, NTB, merantau ke Bali pada tahun 1997 dengan berbekal beragam kesaktian mulai kebal bacok hingga anti bengep ia dapatkan dari dukun-dukun di daerahnya. Tahun 1997 saya sampai ke Bali, dia mengisahkan. Pertarungan demi pertarungan dia lakoni di kerasnya kehidupan kota besar untuk mencari nama dan mengibarkan bendera. Hingga dia menjadi bartender di Hotel Bintang 5 di Kuta, Bali. Beragam jenis miras dia rasakan. Maklum, ahli peracik miras yang levelnya bisa diadu. Saya waktu itu tiada hari tanpa mabuk, ucapnya. Sadisnya, berkutat di dunia gemerlap, dia pun nyaris setiap hari berhubungan seksual dengan beragam wanita, baik dari dalam dan luar negeri. Ini juga menjadi bagian dari ritual kesaktiannya. Astaghfirullahaladzim, bejat sekali saya waktu itu. Dan itu membuat murka Tuhan, bahkan terlarang di agama saya terdahulu. Entah berapa ratus wanita saya tiduri. Tiba-tiba matanya sayu tatkala mengingat jejak-jejaknya itu. Tiba-tiba dia diam tercekat. Matanya nanar menerawang jauh di garis cakrawala laut itu. Tampak sekali penyesalannya. Diam, membisu. Di sudut matanya tertahan air yang hendak runtuh. Tercekat. Kiprahnya di dunia preman tak kalah moncer. Namanya dikenal sebagai pengusaha kawasan Sadasari, Kuta, Bali bersama teman sehidup sematinya, Kade Kerama. Bekal kesaktiannya sangat membantu karirnya di dunia keras itu. Duit mengalir deras, namun selalu habis untuk foya-foya menuruti nafsu duniawinya. Saya pernah dikeroyok puluhan orang kelompok lawan, hingga saya dikubur di selokan dengan tumpukan bebatuan. Disangkanya saya mati. Saya masih hidup, bengep saja tidak. Begitu bangun saya langsung datangi markasnya. Duel lagi. Mereka takluk, hormat dan menjadi bagian dunia kami, ujarnya. Penguasa lahan parkir, penjaga pub hingga narkoba akrab dalam sentuhan hidupnya yang menghadirkan kebahagiaan semu itu. Fase mengenal Islam. Pada tahun 1999 dia menempati kontrakan bersama seorang pemuda yang mengenyam pendidikan pesantren asal Bangkalan, Madura. Namanya Muhammad Yusuf, Satpam BCA Kuta. Saya memanggilnya Ustadz Yusuf, saleh dan berilmu, kisahnya.
Khairuddin mengisahkan, Yusuf tidak pernah reseh dengan gaya hidupnya yang preman. Tak jarang dia ngobrol sembari mabuk di hadapan Yusuf. Kadang dia mengingatkan jaga kesehatan, jangan terus-terusan mabuk, kata ayah satu putra ini. Hingga suatu ketika dia datang saat Yusuf persiapan sholat. Dengan cueknya Khairuddin membuka miras Red Label, duduk lalu diminumnya sampai teler. Sementara Yusuf asik meriung dengan Tuhannya dalam sembahyang yang khusyuk. Dalam kondisi mabuk, saya mendengar lantunan Bismillahirrohmanirrohim. Hati saya kok tergetar bahagia. Apa ini? Kok hati saya ces? Padahal mabuk, ujarnya. Saat itu secuil hidayah sudah mulai meresap. Namun dia masih belum mengikuti kata hatinya itu. Hingga pada tahun 1999 akhir, suatu malam dia mengendarai RE King kesayangannya ke Klungkung. Dalam kondisi teler, dia kecelakaan di Kaliunda pukul 21.00 WITA. Tak seorang pun tahu bahwa dia kecelakaan. Badannya tertindih motor di bibir jurang Kaliunda sekitar 10 meter dalamnya. Saya dibangunkan azan subuh. Refleks. Saya mengucap astagfirullah, padahal gak ngerti artinya. Runtut dia bercerita. Sejenak kemudian dia terus berucap astagfirullah sembari mengangkat motor yang menindihnya. Entah kekuatan dari mana, dia berhasil menyingkirkan motor yang menindihnya tersebut, lalu berangkat pulang ke kontrakannya. Ketemulah dengan Yusuf yang saat itu usai menjalankan sholat subuh. Kalimat pertama yang meluncur dari mulutnya adalah Islam. Ustadz, saya mau masuk Islam, ujarnya. Yusuf pun kaget dan mengiranya kesurupan. Kamu kenapa? Kesurupan? Tanya Yusuf. Tidak, saya serius. Saya sangat serius, balas Khairuddin. Keduanya lalu berdiskusi serius. Yusuf mengatakan agar Khairuddin untuk mengikuti kata hatinya, lalu menyelami Islam dulu agar tidak kecewa. Dia bilang mengislamkan kamu itu gampang, tetapi mengislamkan hatimu itu yang paling utama. Dia bilang seperti itu. Mulailah saya belajar wudhu, belajar sholat, tetapi belum Islam. Masih mabuk, ujarnya. Sekejap kemudian dia menunduk. Saya rindu beliau, Ustadz Yusuf. Sungguh saya rindu. Saya ingin berterima kasih karena mengenalkan saya pada Islam. Siapapun yang menemukan, saya ingin sekali bertemu beliau. Sampaikan rindu saya, ujarnya. Singkat cerita, dalam perjalanannya mengenal Islam, dia berkenalan dengan wanita teman mantan pacarnya. Namanya Rohaimah, putra tokoh agama di Mamban Lauk, Kecamatan Winasaba, Lombok Timur. Cintanya luruh pada wanita tersebut. Dasar mantan jagoan, dia langsung mendekati wanita itu dan tanpa babi bu mengajaknya pacaran. Temannya bilang, mana mau dia sama kamu yang preman begitu? Tapi ya saya ogah mundur, tegasnya. Seperti diduga, Rohaimah menolak mentah-mentah. Namun tunggu dulu. Rohaimah mengatakan menolak untuk pacaran, melainkan langsung minta dilamar. Jika kamu laki-laki dan serius, ini alamat rumah saya. Datangi ayah saya, minta saya. Saya tidak mengenal pacaran. Khairuddin mengisahkan kata-kata Rohaimah. Jiwa laki-lakinya bergelegak. Tak berapa lama dia langsung ke Lombok Timur menemui ayah Rohaimah. Di hadapan ayahnya, dia terang-terangan meminta Rohaimah dan meminta diislamkan. Namun tegas dia katakan, dia memang sedang mempelajari Islam sebelum mengenal Rohaimah dan berniat menjadi mu'alaf. Bukan karena wanita kemudian berislam. Ayah istri saya mengatakan, kalau anak saya mau sama penjahat, bajingan atau apalah, saya bisa apa? Kalau anak saya bahagia, saya bisa apa? Apalagi bisa membawa orang menuju kebaikan, itu sudah jalan Allah. Begitu ayahnya menyabdakan, ujarnya. Dia kemudian melakoni khitan, berislam lalu menikahi pujaan hatinya.
Jejak hidupnya kemudian lebih dekat dengan ulama dan kiai-kiai NU. Saya menangis dianggap santri oleh R. Azaim KHR Ahmad Azaim Ibrahimi, pengasuh pesantren Salafiyah Safiyah Sukaraja Situbondo, yang juga cucu KHR Asy'ad Syamsul Arifin. Bayangkan, saya ini bejat dan banyak tatonya, dianggap santri dan dirangkul. Ya Allah ya Rob, bahagia rasanya, ujarnya. Kemudian Hari, putra tunggalnya, Muhammad Idris, dipondokan di pesantren tersebut dan dikenal memiliki prestasi bahkan hingga level nasional dalam bidang MTQ dan kaligrafi. Bahkan dikabarkan mendapat beasiswa ke luar negeri. Ah, yang itu jangan diungkap dulu, biarkan waktu yang menjawab, elaknya. Menjadi praktisi ruqyah. Kedekatannya dengan ulama membuat jalan hidupnya berubah drastis. Kesaktiannya dulu diempaskan habis. Dia kemudian mendalami penyembuhan ruqyah, toto, dan hipnoterapi Aswaja yang tergabung dalam Jamiyah Ruqyah Aswaja JRA, Singaraja Buleleng Bali, dan keluarga besar Ruqyah Aswaja KBRA di JRA bahkan memiliki peran sentral. Saya jalani dengan ikhlas untuk takhorub ilalah dan untuk mengabdi di jalan kebaikan. Semoga menjadi penebus kesalahan-kesalahan saya terdahulu. Saya niati berkhidmat dan menolong sesama, bukan untuk mencari hidup. Perkara rezeki urusan Allah. Saya bahagia menerima ajaran Islam. Itu sudah cukup, ujarnya sembari bercerita pernah dibisyarahi amplop berisi segepok uang mainan ini. Ditanya mengapa berani menceritakan sisi kelam hidupnya dan apakah istrinya mengetahui. Dengan tegas dia menjawab bahwa niatnya hanya untuk mengajak orang menjadi baik, apapun agamanya. Istri saya menerima saya apa adanya. Sisi gelap ini adalah takdir saya yang digariskan. Hanya sedikit yang saya harapkan. Kelak kisah ini semoga menjadi inspiring story bagi siapapun dan menjadi wasilah dakwah dari saya yang pernah berkelindan dengan lumpur dosa ini, pungkasnya. Sayup-sayup azan maghrib menyapa telinga. Di ufuk barat matahari luruh di peraduan, enggan menampakkan garangnya. Asap rokok Khairuddin menyembur di embusan terakhir, seolah penanda bagi kami untuk beranjak. Langkah ringan kami berayun menuju musola di sebelah pura segara dalam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.